Untuk subbab kedua ya, judulnya Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada banyak sekali, ada 4 gambar di sini ya. Ini adalah suasana sekolah. Suasana sekolah rakyat yang dulu dicanangkan oleh Belanda ya dalam politik etis. Di sini ini mereka bajunya, seragamnya itu perpaduan antara Belanda dan pakaian asli pribumi ya. Atasnya pakai belangkon, terus tapi pakainya ada yang pakai jas, terus dasi kupu-kupu ini kan. Nah ini terus nanti bawahnya pakai jarik ya kan, pakai sandal. Nah ini khas, ciri khasnya kita yang membedakan kita dengan orang Belanda ya kan, kita menggunakan ada pakaian-pakaian khasnya. Oke, ini sekolahnya ya zaman dulu. Lanjut. Nah, ini adalah sekolah yang paling berpengaruh dalam kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu Stovia. Apa itu Stovia? Stovia School of Landing van Inlands Artsen merupakan sekolah pendidikan dokter di Batavia untuk pribumi pada zaman kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1849. Nah ini udah lama. Sebenarnya sekolah-sekolah itu sudah banyak tapi tidak dibuka secara luas untuk pribumi dan untuk maksudnya masyarakat asli Indonesia. Nah pada waktu adanya politik etis itu akhirnya mereka sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda itu dibuka secara besar-besaran untuk para pribumi. Stovia merupakan suatu kursus kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memenuhi tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai macam penyakit di daerah jajahannya. Nah ini dulu kalau kita sebelum ada sekolah Stovia ini, kita mungkin orang-orang pribumi mikirnya kalau sakit itu ke dukun ya, belum ada yang namanya teknologi kesehatan yang jelas, sekolah yang jelas. Nah makanya dari itu mungkin salah satu balas budinya mereka adalah mereka juga memberikan pendidikan kesehatan yang jelas. Kemudian pada tanggal 5 Juni 1853 Stovia berganti nama menjadi Sekolah Dokter Jawa. Pribumi yang lulus mendapat gelar Dokter Jawa. Nah ini salah satu lulusannya ini kan dinyam selama 3 tahun ya. Setelah itu baru lulus kemudian bisa menjadi bergelar Dokter Jawa. Nah ini salah satu penggagas dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Hudirohusodo. Ini nanti bersama Sutomo mendirikan Budi Utomo. Nah ini adalah penggerak organisasi pertama yang menginspirasi banyak organisasi-organisasi yang kemudian muncul ya kan. Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja. Nah ini namanya organisasi modern. Kalau dulu orang kumpul-kumpul itu biasa, tapi adakah di situ pengurus, adakah di situ anggotanya, adakah di situ program kerja, adakah di situ visi misi tujuan ya kan? Itu belum tentu ada. Hanya sekedar untuk kumpul-kumpul saja tanpa tujuan yang jelas, tanpa program yang jelas. Kalau organisasi yang sudah modern berarti dia sudah ada struktur organisasinya, ketuanya, wakilnya, terus ada anggotanya, tujuannya, terus program kerjanya apa saja, terus bergerak di bidang apa. Terus nah ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorongnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah ini orang yang kalian tuh harus ingat-ingat baik-baik ya. Penggagas dan pendorongnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kita bangsa Indonesia untuk mengenang Hari Kebangkitan Nasional itu sesuai dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu 20 Mei 1908. Organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Terus tujuan organisasinya adalah memajukan ya, untuk kemajuan yang harmonis antara
bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, ini mereka para mahasiswa-mahasiswa Stovia yang sudah lulus, kemudian mereka punya pengetahuannya kemudian dibagikan ke para pribumi-pribumi dalam ini memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik. Nah, dari situ berarti organisasi ini juga bergerak dalam bidang pendidikan. Iya benar, mendidik pribumi kita agar tidak ketinggalan. Terus nah, ini peta konsepnya ya, peta konsep kebangkitan nasional. Nah, ini dari awal ini kan penggagas politik etis adalah Mr. Van Deventer itu pada tahun 1899. Kemudian politik etis Belanda itu dimulai pada tahun 1900. Ini untuk ketok palunya ya, dimulainya politik etis ini adalah 1901 oleh Ratu Wilhelmina. Kemudian sekolah yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda, bangsawan dan pribumi. Nah, ini mulai dibuka sekolah-sekolahnya. Nah, ini salah satunya sekolahnya Stovia. Ibu bacakan saja beberapa sekolahnya ya. 1. Sekolah Eurospeech Large School atau ELS. Nah, ini merupakan sekolah dasar pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah ini diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa maupun rakyat Indonesia dari golongan terpandang. Nah, ini kembali lagi golongan terpandang ya kan. Ini kalau ELS ini kayak semacam SD. Terus kemudian yang kedua Hollands Inland School, HIS, hampir sama dengan ELS. HIS merupakan sekolah yang punya jenjang sama dengan sekolah dasar sama. Ini pertama kali didirikan pada 1914. Terus yang ketiga Hollands Chinese School, HCS. Ini sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1908. Sekolah ini didirikan oleh kolonial untuk anak keturunan Tionghoa yang berada di Hindia Belanda dengan masa studi yaitu 7 tahun. Terus yang keempat Mer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama. Bahasa Belanda merupakan pengantar yang digunakan dalam MULO. Jenjang studi sekolah di MULO terbagi menjadi 2 bagian, 3 tahun untuk lulusan ELS dan 4 tahun selain lulusan ELS. Nah, ini MULO ini kayak semacam SMP pada zaman Hindia Belanda. Terus kemudian yang kelima ada Algemeen Middelbare School atau AMS, merupakan sekolah pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda. Terus keenam Hogere Burger School atau HBS, merupakan lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Terus ketujuh, Cycle School, merupakan sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi 5 tahun. Lulusan dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS. Bahasa pengantarnya lagi-lagi tetap bahasa Belanda. Terus yang kedelapan ini ya, Stovia, merupakan sekolah pendidikan dokter ya, pada masa Hindia Belanda yang diperuntukkan untuk membentuk dokter dari kalangan pribumi. Sekolah ini merupakan lanjutan dari MULO dengan masa studi sekitar 7 tahun. Akhirnya sekolah ini mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, ini salah satu sekolah-sekolah yang kemudian dibuka untuk para pribumi. Ya, lagi-lagi pribuminya pun ya tertentu. Itu pun pasti mereka yang yang menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional adalah orang-orang bangsawan. Iya benar, mereka itu orang-orang bangsawan yang sekolah, tapi mereka membagikan juga kepada para pribumi yang lain, rakyat biasa. Nah, ini salah satu teladan yang baik ya, dimana mereka sudah bangsawan, hidupnya enak, mau dijajah ataupun tidak dijajah ya kan, hidup mereka tetap enak. Tapi kembali lagi hati nurani mereka mengatakan bahwa pribumi, kenapa di negara, di bangsa kita sendiri, kita hidup di tanah air kita sendiri kok kita jadi kita tidak menjadi manusia yang bebas, kita selalu dijadikan intinya ya, kalau bahasa kasarnya itu jadi pembantu ya kan, jadi beban di tanah air kita sendiri. Jadi mereka itu ya setelah merasakan pendidikan itu, terus kemudian ya ingin membagikan ilmunya. Nah, ini salah satunya dengan mendirikan organisasi. Nah, ini organisasi pergerakan nasional. Nah, ini 3 organisasi pelopor ya.
Ini coba lihat ini, di sini ada, kita ganti hijau, Budi Utomo. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua itu Sarekat Islam. Nah, ini Sarekat Islam ini bergerak dalam perdagangan sebenarnya. Terus Indis Partij. Nah, Indis Partij ini IP ya. Indis Partij ini bidang politik. Terus organisasi keagamaan ini juga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU, Al-Irsyad. Ini bagian keagamaan. Setiap organisasi itu, tadi kan Ibu sudah jelaskan, organisasi modern itu harus punya bidang apa yang dia digeluti gitu loh. Karena kalau Budi Utomo itu jelas untuk pendidikan, pengajaran. Sarekat Islam ini perdagangan, Indis Partij ini politik. Kalau yang keagamaan ya ini Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Irsyad. Kemudian muncullah organisasi lain, Pergerakan Wanita, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Kok sudah ada Partai Komunis? Iya, dari dulu Partai Komunis itu sudah ada. Partai Nasional Indonesia PNI ini Soekarno ya. Gabungan Politik Indonesia, Taman Siswa ini Ki Hajar Dewantoro, Persatuan Bangsa, terus Gerakan Rakyat Indonesia, Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Nah, ini hasil dari ini semua. Kemudian ya, masuk ke Sumpah Pemuda. Ini biasanya masih terpusat pada Jawa dan Madura. Tapi mereka yang sudah maksudnya melalui organisasi ini, mereka yang lintas pulau pun sudah saling ketemu, terus kemudian bersama-sama ya memutuskan untuk menggelar yang namanya Sumpah Pemuda. Nanti di bagian selanjutnya pembahasan kita adalah membahas tentang Sumpah Pemuda. Oke. Kurang lebihnya itu mohon maaf ya, sampai di sini dulu dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.